Saya sudah tidak sabar terbang ke Bali. Alex Pastoor dan staf pelatih ungkap keindahan TC di Bali pada media Belanda. Pelatih timnas Malaysia berubah pikiran soal timnas Indonesia. Baru tahu kan kekuatan timnas Indonesia tak bisa dibandingkan dengan Malaysia. Skenario ajaib media Cina, tim Dragons kalahkan timnas Indonesia dan terbang ke posisi 3. Yuk Sobat Kamus Bola, kita simak selengkapnya sebagai berikut. TC di Bali bukan sekedar latihan, lebih dari itu, ini adalah momen menyatukan kekuatan, semangat dari hati para penggawa Garuda. Jelang laga melawan timnas Cina dan timnas Jepang dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia akan melakukan pemusatan latihan yang berlokasi di Bali. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, bahkan diminta datang lebih cepat ke Bali. Namun, Yunus Nusi mengatakan bahwa Kluivert belum menyetorkan nama-nama pemain yang dipanggil ke timnas Indonesia untuk pemusatan latihan kontra Cina dan Jepang. Pemusatan latihan ini kemungkinan bakal dimulai sejak akhir Mei 2025 dan bukan tanpa alasan Bali dipilih menjadi lokasi pemusatan latihan. Keindahan alam dan suasana damai di Pulau Dewata diyakini mampu menyatukan strategi sekaligus hati para pemain. Sejak era Shin Taeyong, hanya ada 2 lokasi di Indonesia yang sering dipakai untuk pemusatan latihan timnas Indonesia. 2 lokasi tersebut adalah Jakarta dan Bali. Tentu ada pertimbangan tersendiri menjadikan 2 kota itu sebagai lokasi TC. Jakarta misalnya, dipilih karena akses mudah untuk menggelar sesi latihan. Sedangkan Bali karena keindahan alam dan fasilitas untuk menggelar pemusatan latihan yang makin berkembang dan sesuai standar internasional. Sebagai informasi, Bali United Training Center yang menjadi lokasi TC Timnas Indonesia menyediakan berbagai fasilitas. Ada gym, locker room kelas wahid, Bali United Cafe juga tersedia. Dan ruangan pertemuan bisa digunakan dengan maksimal. Tempat para pemain Timnas Indonesia menginap juga tidak perlu dikhawatirkan. Ada resort mewah di dekat Bali United Training Center. Dengan pemandangan pantai indah dan Pulau Nusa Penida yang mempesona, memanjakan mata dan juga jiwa. Penghuni Timnas Indonesia termasuk pelatih dan staf pelatih tinggal memilih mau di mana hendak menginap. Ada 26 hotel bintang 5 dalam radius 10 km dari Bali United Training Center. Untuk akses ke Bali United Training Center juga sangat eksklusif lantaran milik Bali United. Hal ini berarti lokasi tersebut milik pribadi. Tidak sembarangan orang yang bisa masuk, hanya yang berkepentingan saja bisa ke sana sehingga fokus latihan bisa tetap terjaga. Seperti diketahui, banyak pemain timnas Indonesia kerap berlibur di Bali. Tom Hai, Martin Paes, Nathan Jo Aon, Jay Itza hingga Marcelino Ferdinand senang berlibur ke Bali. Nah, kini jajaran pelatih tim Garuda seperti Patrick Kluivert hingga Daniel Lanza juga bisa menikmati indahnya pulau di atas sembari merancang strategi jitu dalam 2 pertandingan tersisa. Bagi sebagian pemain yang sudah pernah TC di Bali, mungkin TC di Bali serasa biasa saja, namun tidak dengan para staf pelatih termasuk pelatih kepala dan beberapa pemain yang merumput di Eropa. So, pasti mereka sudah nggak sabar ya menggelar TC di Bali dengan keindahan alamnya yang menakjubkan, terutama Alex Pastoor dan Patrick Kluivert yang sudah tak sabar ingin segera terbang ke Bali untuk menggelar TC Timnas Indonesia. Dan baru-baru ini, Alex Pastoor mengungkapkan kegembiraannya menyambut TC di Bali dalam sebuah bincang-bincang eksklusif di kanal YouTube Zico Sport. Ya, saya sudah tidak sabar terbang ke Bali untuk menggelar TC di Bali, salah satu tempat yang menurut saya sangat indah, ucap Alex Pastoor dalam podcast tersebut. Pandit nasional sendiri yakin TC di Bali akan meningkatkan motivasi timnas Indonesia untuk lawan Cina. Pemusatan latihan lebih awal bagus untuk memantapkan taktik dan juga strategi tim pelatih. Selain itu, berdampak positif dalam membangun chemistry antar pemain timnas Indonesia agar kian menyatu. Dan opini ini datang dari pengamat nasional sekaligus pelatih sepak bola. Mengingat timnas tidak mempunyai waktu yang banyak dalam melakukan persiapan, seperti halnya klub, saya kira TC ini akan membantu sekali untuk timnas jelang melawan Cina. Bermain di depan pendukung sendiri juga akan jadi keuntungan serta menambah motivasi tersendiri bagi para pemain. Timnas Indonesia sendiri juga mempunyai ambisi untuk bisa menang melawan Cina atau bisa imbang setidaknya melawan Jepang. Namun yang paling santer di highlight adalah pertandingan kontra Cina. Ini adalah laga terakhir bagi skuad Garuda untuk bisa menyapu bersih 3 poin.
Dengan berbekal kemenangan sewaktu melawan Bahrain bulan lalu, artinya skuad Garuda sudah memiliki poin yang cukup untuk bisa lolos ke putaran keempat. TC yang akan digelar di Bali nanti adalah salah satu persiapan timnas Indonesia yang paling penting. Ini adalah langkah terakhir dalam ronde ketiga. Dengan dimulainya TC Timnas Indonesia di Bali nanti, alhasil persiapan skuad Garuda bisa dikatakan segera matang secara eksekusi untuk menatap ronde keempat. Berita selanjutnya, kualitas para pemain Timnas Indonesia mulai menonjol dan terbilang naik kelas. Bahkan media asing selalu menyoroti dinamika sepak bola Indonesia. Ya, tak dipungkiri, itu bisa ada daya tarik tersendiri. Daya magnet Timnas Indonesia pun juga dilirik Peter Klamovski, pelatih Timnas Malaysia ini malah seperti tak mau disaingi sama skuad Garuda. Sebab sepak bola Malaysia sudah lama tidur, tertinggal dari negara tetangga seperti Indonesia. Dan secara tak langsung, ucapan pelatih Timnas Malaysia memuji Garuda Muda karena saat ini berada di bawah kelas Timnas Indonesia. Timnas Indonesia bangkit bisa masuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasalnya, Timnas Indonesia saat ini tengah berada di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang diikuti 18 negara terbaik Asia. Sementara itu, Harimau Malaya kita tahu hanya berlaga di kualifikasi Piala Asia 2027 yang diikuti negara level 2 Asia. Lalu bagaimana tanggapan pelatih Malaysia? Ya, sebelumnya ia akui bahwa Harimau Malaya sudah lama tidur. Hal tersebut Klamovski ungkapkan dalam video soal pandangan sepak bola Malaysia yang tertinggal. Menurut pandangan saya, sepak bola Malaysia mungkin sudah lama tidur, ujar Klamovski di Astro Arena. Sedangkan negara tetangga, termasuk Indonesia, sedang bergerak ke pentas atas seperti yang Anda sebutkan tadi, tambahnya. Ia sadar timnas Indonesia yang kian melesat. Klamovski jadi ingat tugas utamanya meloloskan Harimau Malaya ke Piala Asia 2027 di Arab Saudi. Saya rasa kita sebagai sebuah negara perlu buka mata, bersatu dan mengambil langkah yang benar, tutur Klamovski. Hal tersebut bertentangan dengan ucapan sebelumnya yang terang-terangan menghina program naturalisasi yang dikerjakan PSSI. Sepertinya pelatih Malaysia ini mulai sadar bahwa timnas Malaysia tak bisa dibandingkan dengan timnas Indonesia seperti yang sering dilakukan oleh fans timnas Malaysia. Berita selanjutnya, persaingan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dari grup C masih ketat. Jepang yang berada di puncak klasemen dengan hasil sempurna sudah dipastikan akan tampil di Piala Dunia 2026. 5 tim di bawah Jepang akan saling bertarung untuk mendapatkan sisa slot otomatis dan 2 tempat berlaga di putaran keempat. Untuk saat ini, Australia berada di posisi kedua, sementara Arab Saudi dan timnas Indonesia menempati peringkat 3 dan 4. 2 laga sisa di bulan Juni nanti akan jadi kesempatan untuk semua tim menentukan nasibnya. Media asal Cina Sohu memberikan analisis terkait peluang tim Dragons bisa lolos ke babak selanjutnya. Cina saat ini berada di posisi ke-6 dengan koleksi 6 poin. Kemenangan atas Indonesia dan hasil imbang melawan Bahrain akan menjadi target ideal untuk mereka. Tentunya target ini akan berat dicapai karena laga melawan skuad Garuda digelar di Jakarta. Jika tim sepak bola nasional dapat mengalahkan Indonesia di babak selanjutnya, mereka akan meraih 9 poin. Hasil imbang melawan Bahrain di pertandingan terakhir akan membuat mereka mendapatkan 10 poin. Indonesia akan tetap mendapatkan 9 poin jika mereka kalah dari Cina. Di pertandingan terakhir, mereka akan menghadapi tim kuat Jepang dalam pertandingan tandang dan mungkin akan kalah sehingga poin mereka akan terkunci di angka 9, tulis Soha. Setelah itu, Bahrain diharapkan kalah dari Arab Saudi meski bermain di kandang. Kondisi ini akan membuat posisi Cina semakin nyaman dan siap meluncur dari dasar klasemen. Akan sangat sulit bagi Bahrain untuk mengalahkan Arab Saudi di kandang sendiri di pertandingan selanjutnya. Jika mereka gagal memenangi pertandingan kandang melawan Cina di pertandingan terakhir, mereka hanya dapat meraih paling banyak 8 poin selanjutnya. Pada skenario paling ideal, Cina bisa naik ke posisi ketiga dengan bekal 4 poin. Mereka bisa memastikan diri menuju putaran keempat dan membuka asa lolos ke Piala Dunia. Tentunya, analisis ini jadi misi yang hampir mustahil karena Indonesia dalam tren positif dan akan mendapatkan dukungan penuh dari supporter. Jadi, meski dengan segala kesulitan selama tim sepak bola nasional dapat mengumpulkan 10 poin, mereka akan dapat memenangi tempat keempat di grup di atas Indonesia dan Bahrain sehingga dapat masuk ke putaran keempat. Tidak peduli seberapa sulitnya, tim sepak bola nasional harus berjuang habis-habisan karena jika tidak mereka akan kembali absen di Piala Dunia.